Cuman kita khawatir teman-teman di Khilafatul Muslimin ini yang sudah merasa nyaman di Khilafatul Muslimin, yang mereka tadinya preman-preman gitu, tukang bunuh-bunuh orang, tobat, ikut ngaji, wadahnya diganggu. Dia merasa wadahnya diganggu itu tiba-tiba dia bunuh si Ab, ketemu polisi ditikam, ketemu tentara ditikam. Itu kita khawatir ya sampai terjadi seperti itu. Karena kita nggak biasa demo-demo kan, biasanya dia nggak biasa demo-demo, biasa bunuh-bunuh orang. Perkembangan zaman kan, umat ini sekarang, umat Islam ini yang jelas sedang disasar. Seperti kita cerita tadi malam, kelompok-kelompok Islam ini sudah diarahkan untuk menjadi radikal sehingga bisa dituduh radikal, itu ya. Kemudian dari mulai FPI-nya sampai HTI-nya gitu kan, itu kelompok-kelompok Islam lah, bukan kelompok PKI, bukan kelompok komunis, enggak, kelompok Islam. Walaupun kita tidak sependapat dengan mereka, tetapi kita merasa bersaudara juga dengan mereka itu. Saya bilang sama teman-teman yang di HTI, tujuan kita sama, menegakkan khilafah, cuman cara kita berbeda. Kalau dia melalui parlemen, melalui demokrasi. Kalau kita enggak, kita dasarnya itu bukan menegakkan khilafah dasarnya, tapi menegakkan din. Kalau dia, kita tegakkan khilafah, sampai nasib-nasibnya juga tegakkan khilafah. Kita enggak, bukan mau menegakkan khilafah, kita menegakkan din. Nah, itu bedanya. Jadi yang Allah perintah itu an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Wadahnya itu adalah khilafah. Khilafah menegakkan din. Khilafah itu wadahnya, bukan khilafah itu yang ditegakkan. Enggak, khilafah itu wadahnya yang mewadahi semua umat Islam ini. Nah, saya bilang gabung di Khilafatul Muslimin aja. Nah, sebagian ada yang mau bergabung juga, ada juga yang masih pikir-pikir dulu lah katanya. Nanti paling juga lama-lama Khilafatul Muslimin juga dibubarin. Begitu. Ya. Cuma kita jadi mau siri juga. Ya juga ya. Bisa jadi. Mestinya ketika HTI dibubarin, seluruh umat Islam ini menyatakan pembelaan mestinya ya. Kalau memang biasa demo gitu, begitu ada pernyataan mau membubarin HTI, mestinya semua demo supaya tidak jadi dibubarin gitu. Tapi kayaknya tidak terjadi seperti itu. Kalau kita warga Khilafatul Muslimin ini nggak biasa demo-demo, ya, dan kita ndak terbiasa demo-demo itu. Kalau terjadi sesuatu dengan Khilafatul Muslimin, gimana kalau misalnya dibubarin gitu? Ya, saya bilang ya yang jelas kita nggak akan demo. Ya, ngapain juga kita demo-demo? Cuman kita khawatir teman-teman di Khilafatul Muslimin ini yang sudah merasa nyaman di Khilafatul Muslimin, yang mereka tadinya preman-preman gitu, tukang bunuh-bunuh orang, tobat, ikut ngaji, wadahnya diganggu. Dia merasa wadahnya diganggu itu tiba-tiba dia bunuh si Ab, ketemu polisi ditikam, ketemu tentara ditikam. Itu kita khawatir ya sampai terjadi seperti itu. Karena kita nggak biasa demo-demo kan, biasanya dia nggak biasa demo-demo, biasa bunuh-bunuh orang. Jadi itu yang kita khawatirkan. Termosnya dibuka sekaligus. Jangan sampai terjadi yang seperti itu, dan itu kita kasihan kalau sampai begitu. Itu akan merugikan kekhalifahan ini juga, dan merugikan kaum muslimin juga. Ya kalau ibarat lebah itu kan,
merasa sarangnya diganggu. Dia ndak peduli itu mau yang ikut ganggu kah, yang pokoknya yang ada di situ dihajar semua sama dia, lebah namanya kan. Pokoknya diintup semua. Itu yang kita khawatir, sifat lebah itu tiba-tiba muncul. Nah, teman-teman di majelis-majelis taklim di seluruh Indonesia ini yang sudah tobat, yang sudah alhamdulillah sudah mulai bisa sholat, yang tadinya tidak pernah sholat ya, sudah mulai bisa wudhu jadi perbaiki, dengan istrinya itu sudah mulai harmonis. Kalau kemarin kelahi terus, ya bagaimana enggak orang kita pengajian 2 kali 1 bulan itu, setiap selang 1 pekan pengajian. Jadi terbina sudah merasa nyaman di dalam wadah ini, kemudian merasa tidak pernah ganggu orang, terus tiba-tiba merasa sarangnya diganggu. Nah ini kita khawatir jangan sampai terjadi yang seperti itu, dan itu merugikan pemerintahan negara yang kita ada di dalamnya ini. Kita kesihan gitu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita ini cinta, ya kita ini cinta kepada kedamaian, ya cinta kepada kedamaian dan tidak akan melakukan serangan. Maka saya ingatkan jangan memulai. Ya pokoknya dipancing-pancing jangan mau. Kita ini bukan niatnya ini. Terus ada yang bilang kalau kita begini terus Ustaz, kapan kita menang? Saya bilang memangnya kita mau menang ngapain? Ya, kita ini mau ibadah dan nggak ada perintahnya supaya menang, nggak ada. Wahai orang-orang beriman menanglah kamu, nggak ada. Wahai orang beriman bersatulah. Wahai orang-orang beriman bertakwalah. Wahai orang-orang yang beriman berjuanglah. Nggak ada. Wahai orang beriman menanglah, nggak ada. Nah. Atau wahai orang-orang beriman berkuasalah kamu. Nggak ada perintah berkuasa. Ini kita perlu sampaikan. Nggak ada perintahnya kita disuruh berkuasa. Kita nggak usah berkuasa juga enak sudah. Pokoknya yang penting kita jangan diganggu aja. Kita nggak ganggu orang. Lurus ibadah jangan diganggu. Ya lurus ibadah. Kita nggak ganggu orang. Cuman kita kalau diganggu sedikit, waduh kacau se-Indonesia ini repot. Ya. Ini kita berharap mudah-mudahan semua pihak ini berlaku bijak lah ya, berlaku bijak. Jangan cuman masalah-masalah kecil kemudian cuman masalah masker kemudian menimbulkan keributan yang lebih besar. Itu kan dia tanggung jawab itu ya. Yang membuat masalah itu tanggung jawab. Yang lain-lain gak pakai masker, yang lain-lain bikin kerumunan, yang lain-lain biasa aja. Kok kita jadi disasar? Nah, yang bikin onar seperti itu, wah itu yang celakanya seperti itu tuh, kesian. Ya. Dan itu di di instansi mereka, itu mereka merugikan instansinya sendiri. Jadi mestinya teman-teman yang lain tahu bahwa inilah yang akan merusak NKRI itu, ini yang mempermasalahkan masalah kecil, dibesar-besarkan, akhirnya kita jadi kacau semua. Orang-orang seperti itu sebenarnya harus diperhatikan oleh saudara-saudara kita yang beriman yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan maupun sipil maupun militer. Mereka harus mewaspadai hal-hal seperti itu. Sebab yang seperti itu akan berpotensi untuk justru merusak NKRI. Gejolak. Justru merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Yang begitu itu. Mestinya kan ya diabaikan saja masalah kecil-kecil itu. Orang biasa ada yang melanggar lampu merah, mestinya kan ditilang. Tapi dilihat, waduh itu dia lagi buru-buru, antar yang sakit, ibunya sakit di rumah sakit, dia harus segera datang. Begitu diprit, maaf Pak ya saya buru-buru. Itu kan ada kebijaksanaan. Artinya ini cuma masalah kecil, ada masalah yang besar yang dilindungi sampai terjadi. Kan begitu dalam Islam itu ya. Nah, kalau kita masalah kecil kita perbesar,
menimbulkan masalah besar kan, silakan namanya. Akhirnya kita yang dibilang merusak NKRI padahal dia sendiri yang Seroboh ya. iya. Jadi kurang perhitungan. Bikin Jadi, masalah. Ada aparat tuh datang ke rumah. Dia bilang, Ustadz ini nggak dipasang bendera di sini, Ustadz. Saya bilang, bukankah kita ini sudah baik? Saya bilang, kita ini kan baik, hubungan kita, saya, malah bapak saya bilang menyatakan masih family sama saya, kita masih kerabat, keluarga. Kita tidak pernah ganggu bapak, saya bilang, nggak pernah mempermasalahkan apa-apa yang ada pada bapak. Itu bapak mau zolim, mau majak orang sana sini, mau kita nggak pernah urus, saya bilang. Masa cuman karena masalah begini kemudian merusak hubungan kita? Sudah, masalah malu begini nggak usah diurus-urus. Saya bilang, orang mau naik bendera, mau nggak naik bendera, itu saya bilang nggak ada pasal-pasalnya. Nggak ada pasalnya kalau nggak naikin bendera di rumah itu kemudian penjara gitu, nggak ada. Saya bilang, sudah, nggak usah dipermasalahkan masalah yang kecil-kecil. Nanti berpotensi kita rusak hubungan kita kan. Saya bilang, oh iya betul-betul Pak Ustadz. Ya sudahlah katanya, masalah kecil aja ini. Saya bilang masalah kecil aja, nggak usah besar-besarin. Ya, begitulah orang beriman ini ya. Nah, di sisi lain lagi Islam ini Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, Allah sebutkan ya, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Ya. Dia keras kepada kekufuran, itu dia keras, tapi sesama mereka itu saling kasih sayang. Nah, ini yang harus kita biasakan lagi, kasih sayang ini insyaallah. Apa yang dikerjakan mereka itu, tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, yang dicari itu karunia Allah. Karunia Allah dan keridoannya yang dicari. Nah, ini kita sampaikan kepada teman-teman yang sudah bergabung dengan Khilafatul Muslimin maupun yang belum bergabung, ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Begitu kita lihat, oh ini ente ini berada pada yang hak atau yang batil. Sebentar, ente melakukan yang ini dapat apa? Oh ya, saya kan dibayar. Itu bukan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dia minta dapat bayaran. Saya betul-betul lillahi ta'ala, malah saya rugi, malah saya berkorban. Oh, itu hati-hati dengan orang seperti itu. Karena dia bukan karena dunia dia cari, karena keridhaan Allah. Nah, ini begitulah Muhammad Rasulullah. Nah, orang-orang yang seperti itu di wajahnya itu ada tanda simahum fi wujuhihim min athris. Ada tanda bisa dikenal. Ya. Tanda itu kan sesuatu yang untuk dikenal. Ya, kalau tanda lalu lintas sesuatu yang dikenal, bahwa sini belok kiri, sini jalan ini namanya, ini jalan ini. Kan ada tanda. Orang-orang yang beriman itu ada tanda-tandanya. Sebenarnya mudah saja dikenal karena ada tandanya. Ya. Di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran itu sama. Nah, ada lagi perumpamaan yang Allah bikin. Yang di dalam Taurat, Injil, Quran itu perumpamaannya itu seperti pohon. Kazar'in. Ya. Kazar'in akhraja syat'ahu, dia akarnya menghunjam ke bumi, fa'azarahu, tunasnya. Nah, kemudian apa lagi? Fastaghlaza, kemudian tuh cabang-cabangnya menjadi kuat. Ini kalau kita lihat sahabat Rasulullah itu seperti itu dulu. Bagaimana perumpamaan pohon? Kita kan ikut minhaj nubuwah seperti Rasulullah dan para sahabat. Itu pohon itu kalau ente lihat dia ada batangnya satu, kemudian ada cabang-cabangnya, ada daun-daun. Itu yang kelihatan. Ya? Itu yang kelihatan. Oh, segini besarnya. Itu di dalam tanah yang tidak kelihatan itu. Ada akar.
Banyak itu di dalam itu. Kok sana kemari itu dan nggak bisa nggak bisa diduga itu sampai mana akarnya itu. Dicabut pun dia nggak bakal ikut. Banyak yang di bawah-bawah itu akar-akar. Ya akarnya kemana-mana. Ini dalam tanah itu. Nah, sahabat Rasulullah itu begitu dulu. Yang kelihatan, oh ini temannya Muhammad itu, oh cuman sekian. Dia nggak tahu yang di dalam tanah itu. Yang nampaknya. Yang mendukung-dukung Nabi Muhammad dan para sahabat itu. Walah kebanyaknya. Yang memperkuat yang nampak itu ya. Yang memperkuat yang nampak itu. Ya, makanya tadi kita ngobrol-ngobrol. Ada orang tanya tentang Amirul Mukminin, tentang Khalifah. Ya. Apa kabar itu Ustadz Kadir? Dia enggak kenal Khalifah, dia kan kenalnya Ustadz Kadir. Saya bilang Ustadz Kadir Baraja. Iya, Ustadz Kadir Baraja. Oh ya, saya bilang dia lagi safar. Saya dengar katanya ada yang mau usik-usik itu Ustadz saya itu katanya. Masya Allah. Itu preman. Merasa terusik. Merasa terusik ya. Kan muridnya Ustadz yang di penjara itu, beliau di penjara 23 tahun dan membina di dalam penjara, menjadarkan preman-preman, tukang bunuh, tukang rampok tuh. Itu menjadi sadar, merasa Ustadz Kadir itu gurunya. Jadi kalau sampai dia merasa ada yang ganggu gurunya, woi itu hati-hati. Pembelaannya timbul. Dan itu di bawah-bawah tanah itu. Nggak ketahuan, nggak juga daftar jadi warga khilafah, nggak juga ikut organisasinya, nggak juga muncul di permukaan. Pokoknya katanya kalau ada yang ganggu Ustadz Kadir itu katanya hati-hati katanya. Saya kejar sampai lubang semut pun saya kejar katanya. No. Mulai bermunculan. Nah, maka kita dengan segenap kasih sayang ya. Mengingatkan semua pihak ya, jangan dengan ada masalah kecil kemudian menjadikan yang kecil ini berpotensi menjadi masalah besar ya. Kita nggak biasa demo-demo, jadi kita ya yang kita khawatir itu orang-orang yang tidak bisa kita kendalikan itu, yang di luar perintah kita, yang di bawah sana itu, yang tidak tahu, yang ekspresi sabarnya lain gitu ya. Yang tidak tahu ayat, tidak tahu dalil itu. Kalau yang tahu ayat, tahu dalil, kita masih bisa ingatkan, hati-hati, kamu bunuh orang sembarangan, tidak boleh, nanti masuk neraka. Ay katanya neraka saya sudah dari dulu. Iya, ini mudah-mudahan Allah lindungi kita ya, Allah jaga kita semua insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita ini tidak ingin kondisi kita ini menjadi semraut. Kita ingin tetap normal, tetap baik ya. Ya, barangkali itu ngobrol-ngobrol kita ya. Mudah-mudahan manfaat.